Minyak bumi atau julukannya emas hitam merupakan cairan kental berwarna hitam atau kehijauan yang mudah terbakar dan berada di lapisan atas dari beberapa kerak bumi. Minyak bumi terbentuk dari jasa hidrogenik atau organisme yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati, yang kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, serta temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasa hidrogenik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasa hidrogenik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah atau terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak pengembang di atas deposit air. Nah, kandungan utamanya minyak bumi yaitu hidrokarbon yang terdiri dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Yang kedua, senyawa belerang. Yang ketiga, senyawa nitrogen dan senyawa oksigen. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah atau aptur atau bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. 2. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui dari permurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat atau hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentukan rantai karbon. Fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. 1. Gas, kegunaan bahan baku dari likuid. 2. Nafta, kegunaannya digunakan sebagai olefin. 3. Gasolin, bensin, kegunaannya biasanya digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin ringan. 4. Minyak tanah, kerosin, banyak digunakan sebagai bahan bakar minyak lampu dan kompor minyak. 5. Solar, digunakan sebagai bahan bakar mobil, alat berat, dan mesin-mesin berat. Mutu bensin dan bilangan oktan. Bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang penting.
bensin juga merupakan suatu campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, diadakan banyak sekali penelitian untuk menemukan senyawa manakah yang paling efektif untuk dijadikan standar mutu bensin. Penelitiannya umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana 2,2,4-trimetylpentana. Nah, apabila suatu bensin standar mengandung 100% isoktana, maka bilangan oktannya dianggap 100. Tapi apabila suatu bensin memiliki kandungan 100% N-heptana, maka diberi bilangan oktannya 0. Jadi apabila suatu bensin memiliki kandungan isoktana 60% dan memiliki kandungan N-heptana 40%, maka bilangan oktannya dianggap menjadi 60, bukan 100. Nah, bilangan oktana itu sebenarnya apa? Bilangan oktana itu adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin. Mutu bensin sendiri ditentukan dari keefektifan pembakaran, dan apabila suatu bilangan oktannya tinggi, maka semakin tinggilah mutu bensinnya. Nah, ada beberapa contoh bilangan oktan pada jenis-jenis bensin milik Pertamina salah satunya. Yang pertama ada jenis bensin premium. Nah, premium ini kandungan isoktananya 88% dan bilangan oktannya 88. Yang kedua ada jenis Pertalite, yaitu kandungan isoktananya 90% dan bilangan oktannya 90. Lalu ada Pertamax yang kandungan isoktananya mencapai 92% dan bilangan oktannya 92. Dan yang terakhir ada Turbo. Turbo memiliki kandungan isoktana sebesar 98% dan memiliki bilangan oktan sebesar 98. Nah, semakin tinggi bilangan oktannya, maka semakin baik mutu bensinnya. Jadi yang paling bagus di Pertamina itu adalah Turbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Juan Hawari dari kelas MIPA 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjawab soal yang berjudul dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa gas buang ini menyumbang lebih dari separuh zat beracun di udara. Gas beracun ini mengakibatkan munculnya asap yang mencemari langit hingga melubangi ozon, sehingga akhirnya memicu pemanasan global. Gas buang dari knalpot kendaraan bukan hanya akan mengotori lingkungan, tapi juga udara yang Anda hirup. Kondisi ini membuat dampak pembakaran bahan bakar yang cukup mengerikan bagi kesehatan, mulai dari mengakibatkan gangguan pernapasan hingga kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat sedikitnya 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara. Selain itu, polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, mulai dari tingkat rendah hingga serius. Gangguan kesehatan tingkat rendah itu antara lainnya 1. Iritasi mata, hidung atau mulut. 2. Penurunan stamina. 3. Pusing atau sakit kepala. Ketika Anda sering menghirup gas beracun, akibat tingginya polusi udara, bukan tidak mungkin masalah kesehatan yang lebih serius akan terjadi. Dampak pembakaran bahan bakar tingkat tinggi itu ialah penyakit pernapasan dan paru-paru. 2. Leukemia, yakni kanker darah yang biasanya muncul karena paparan gas benzena lewat saluran pernapasan. 3. Penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. 4. Cacat bawaan lahir. 5. Kelainan sistem imun. 4. Penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan gangguan pada sistem saraf atau kelainan tumbuh kembang terutama pada anak-anak. 6. Meninggal dunia. Semakin padat penduduk yang mendiami sebuah wilayah, semakin tinggi kemungkinan Anda merasakan dampak pembakaran bahan bakar di atas. Dalam penelitian yang dilakukan di kota terdapat di dunia, Mexico City, polusi udara ini bahkan bisa mengaruhi memori serta tingkat integrasi atau IQ jangka pendek, hingga mempengaruhi metabolisme pada otak, seperti halnya mengidap penyakit Alzheimer. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan
dilaporkan pada situs Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa anak yang belajar dengan situasi udara bersih bebas polusi cenderung memiliki prestasi yang lebih baik ketimbang anak yang terpapar pencemaran udara ketika belajar. Selain itu, ternyata angka tidak kejahatan suatu wilayah dipengaruhi oleh polusi udara, namun klaim ini masih perlu dibuktikan dalam penelitian yang lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.